Namun, sesuatu yang mengejutkan Belle terjadi. Dia meminum ramuan genetik yang merangsang potensinya, dan setelah kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, serangannya bisa dikatakan sangat ganas. Menurutnya, bahkan jika lawannya adalah Dewa Perang Timur, akan sangat sulit baginya untuk menerima serangannya. Namun, Li Dong berdiri di tempatnya, hampir tidak berhenti menggerakkan langkahnya, dan bergoyang beberapa kali, menghindari semua serangannya. Dia bisa melihat senyum sinis di sudut mulut Li Dong. Senyum ini membuatnya semakin marah. Pada saat ini, dia sedikit menyesalinya. Jelas, perilakunya barusan menyebabkan perubahan luar biasa pada kekuatannya sendiri. Namun, ketika mereka bertarung lagi, dia menemukan bahwa kekuatan Li Dong menjadi lebih kuat lagi. Saat ini, Belle merasa dirinya masih bukan lawan Dewa Perang. Itu tidak bisa dipercaya, tidak berguna. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, pedang, kepalan tangan dan kaki bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Li Dong. Serahkan penawar antibiotik, atau kamu akan mati. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi Belle berubah, dan dia berencana untuk mundur. Pada saat ini, Li Dong tiba-tiba bergerak. Dia meraih lengan Belle yang mengangkat pedangnya lagi. Suara mendesing. Kekuatan tarikan ini langsung membuat tubuh Belle condong ke depan, dan dihantam keras oleh bahu Li Dong di dadanya. Klek, hanya dengan satu pukulan, Belle merasa dadanya akan meledak, dan rasa sakit yang menusuk jantung menghantam seluruh tubuhnya. Ledakan. Setelah tumbukan, Li Dong memindahkan belati di tangan kanannya ke tangan kirinya, dan meninju Belle dengan tangan kanannya ke arah jantung Belle. Memukul. 2 pukulan. 3 pukulan, bang bang bang. Setelah 3 pukulan, Li Dong mengeluarkan geraman rendah, dan menendang Belle di udara dengan tendangan samping, langsung membuat Belle terbang. Seluruh tubuh Belle, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya menabrak dahan kayu mati yang busuk, mematahkan kayu mati, dan jatuh ke tanah dengan keras. Glek, seteguk darah segera menyembur keluar dari mulut Belle, menodai pakaiannya menjadi merah, yang terlihat sangat menakutkan. Wajah Belle akhirnya berubah warna, menjadi lesu, kuyu, bingung, dan sedikit bingung. Dia berjuang untuk bangun, memuntahkan seteguk darah ke tanah, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia tidak bisa mengetahuinya. Sial, tidak mungkin, Belle terhuyung-huyung, tapi dia merasa semua otot dan tulang di tubuhnya akan hancur berantakan. Dia dipukul tanpa dukungan oleh serangan kekerasan Li Dong. Ketika dia berdiri, dia langsung jatuh, dan ketika dia bangun lagi, dia tetap jatuh tanpa sebab. Dia bahkan tidak bisa bangun. Tahukah Anda, dia bukan orang biasa, dia adalah pejuang super genetik yang telah mengalami modifikasi genetik. Memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi King, memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, namun pada saat ini, dia dipukuli oleh Li Dong sehingga dia tidak bisa bangun. Setelah beberapa kali mencoba, dia menyerah pada tindakan sia-sia itu. Akhirnya, dia duduk, bersandar di pohon besar, terengah-engah, menatap Dewa Perang Muda China, matanya masih penuh dengan peresapan dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mengapa saya telah meledakkan potensi saya, tetapi saya masih bukan lawanmu? Apakah Dewa Perang Tiongkok ini masih manusia? Seberapa baik dia? Mengapa kekuatan mengerikan seperti itu bisa tiba-tiba meletus? Belle bersumpah bahwa kekuatan semacam itu pasti melebihi dirinya sendiri, dan itu tidak lagi berada di level yang sama. Pihak lain, bagaimana dia melakukannya? Dia sangat menyesalinya, dia tahu akan ada kemungkinan seperti itu, jadi dia tidak boleh meremehkan pihak lain dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia. Belle tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat. Dia bisa merasakan tulang dadanya patah dan menembus jantungnya, menyebabkan banyak pendarahan internal. Hal yang paling mengerikan adalah kemampuan penyembuhan dirinya telah menghilang. Bisa bertahan sampai sekarang karena gennya sudah dimodifikasi, dan vitalitasnya lebih ulet dari orang biasa. Pada titik ini, Belle tidak bisa mengetahuinya. Mengapa? Mengapa tepatnya? Mengapa kemampuan penyembuhan diri super yang terkandung dalam gennya yang dimodifikasi gagal? Belati apa itu? 3 pukulan Li Dong barusan, bahkan robot mungkin akan diledakkan, apalagi Belle daging dan darah. Li Dong memandang Belle yang sedang bersandar di batang pohon, dan berjalan ke depan. Namun, aksi Belle selanjutnya langsung membuat Li Dong berhenti. Sebab, pihak lain tiba-tiba mengeluarkan botol baja dari tangannya. Melihat botol baja ini, Li Dong menyipitkan matanya. Jika tidak terjadi kecelakaan, botol baja harus berisi obat penawar antibiotik.
Jika memang seperti ini, Li Dong akan buru-buru mengambilnya tanpa ragu. Tapi intinya, selain botol baja, Bell sebenarnya memegang granat di tangannya. Granat yang kuat, sifat mematikan dari granat ini cukup untuk mengubah siapapun menjadi tumpukan daging cincang. Li Dong menatap Bell, mekanisme udaranya mulai berjalan pelan, siap menyerang kapan saja. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki sarana seperti itu pada akhirnya. Melihat Li Dong tidak berani datang, Bell menyeringai. Giginya yang berlumuran darah membuatnya tampak sangat menakutkan. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkannya lagi. Sayang sekali aku tidak bisa menyelesaikan pesanan yang mulia Aron. Aku tahu kamu sangat luar biasa, aku seharusnya tidak bertarung denganmu di sini, kalau tidak aku tidak akan berakhir seperti ini. Dewa Perang Timur, aku akan mengambil langkah ke depan dan menunggu kedatanganmu di neraka. Hahaha, Bell tertawa gila, dan tiba-tiba senyumnya memudar, dan kilatan tekad muncul di matanya. Klek, dia dengan tegas mencabut sekering granat. Aliran asap muncul dari granat di tangannya. Hampir pada saat Bell mencabut sekeringnya, Li Dong sudah bergerak, dan dia langsung menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Bell, dengan tangan besarnya membentuk cakar. Dia mengulurkan tangan dengan kecepatan luar biasa, merebut botol baja dari tangan Bell, lalu mundur. Apa? Bell kaget, dengan ekspresi tak percaya. Keberanian Li Dong dan kecepatan yang dia perlihatkan membuatnya tidak bisa bereaksi. Ini, apakah kekuatan aslinya? Boom! Pikiran itu jatuh, dan granat itu meledak. Gelombang kejut yang mengerikan dan pecahan peluru pecah, menyapu ke segala arah. Tidak peduli seberapa cepat Li Dong, dia masih terpengaruh oleh dampak ledakan tersebut. Pada saat yang sama, bahunya tertusuk pecahan peluru, untungnya dia tidak melukai organ vitalnya, dan lukanya tidak terlalu serius. Dia hanya merasa punggungnya dipukul keras oleh palu raksasa, tenggorokannya manis, dan seteguk darah mau tidak mau menyembur keluar. Seluruh orang itu sepertinya ditabrak oleh kereta berkecepatan tinggi, dan terbang terbalik beberapa meter sebelum mendarat di tanah. Setelah Li Dong jatuh ke tanah, dia berbalik dengan satu tangan dan menstabilkan tubuhnya, hanya merasakan sakit yang membakar di organ dalamnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat ke arah di mana Bell berdiri barusan, tidak ada seorang pun di sana saat ini, dan itu adalah reruntuhan. Di bawah ledakan semacam itu, daging dan darah apapun akan berubah menjadi abu terbang. Li Dong dengan hati-hati memasukkan botol baja ke dalam sakunya dan menyimpannya, lalu mengeluarkan jarum perak dan menusuk lengannya. Setelah ditusuk jarum perak, darah yang mengalir dari luka tembus di bahunya langsung berhenti. Segera setelah itu, Li Dong melihat ke satu arah, matanya terpaku. Wosh! Wosh! 5 sosok berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengelilinginya di saat berikutnya. Haha, Dewa Perang Timur, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Seorang pria berwajah barat menatap Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Dia secara mengejutkan adalah jenius nomor 1 di wilayah militer AS yang dihapuskan oleh Li Dong, Aron. Sekarang dia telah berhasil diubah menjadi prajurit super genetik, dia dikalahkan oleh Li Dong terakhir kali, dan setengah dari tengkoraknya diterbangkan oleh badut dengan senapan sniper, tetapi dia tidak terluka. Sejak terakhir kali bertemu, keduanya kembali bertemu. Selain Aron, ada 4 orang lainnya, semuanya berwajah barat, dan masing-masing memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Fluktuasi aura semacam itu tidak lebih buruk dari Bell yang baru saja hancur berkeping-keping oleh granat, atau bahkan lebih kuat. Artinya, termasuk Aron, kelima orang ini semuanya adalah pejuang super genetik. Penemuan ini mengejutkan hati Li Dong. Dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Bahkan 2 itu mudah. Tetapi jika 5, bahkan Li Dong tidak akan berani meremehkannya. Lagi pula, sekuat apapun dia tetaplah manusia, bukan dewa. 5 eksistensi yang kekuatannya melampaui raja, betapa mengerikan kekuatan bertarungnya ketika mereka bergabung. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia dapat membayangkan bahwa jika prajurit biokimia biasa diproduksi, banyak prajurit biasa pasti akan hilang. Karena tingkat keberhasilan menciptakan prajurit biokimia tidak sampai 0,5%, dan tingkat keberhasilan menciptakan prajurit super genetik bahkan sangat rendah. Untuk membuat beberapa prajurit super genetik seperti Aron dalam waktu sesingkat itu, sejumlah besar prajurit harus diuji, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati sebelum beberapa di depan mereka. Orang itu Bell benar-benar bodoh.
Melihat ke lubang yang dalam dan potongan anggota tubuh Bel yang tak terhitung jumlahnya diledakkan oleh granat, dan mengerutkan kening, tidak apa-apa, dia mati dengan baik, setidaknya dia berhasil menahanmu. Politisi sangat gila, mereka menciptakan begitu banyak monster sepertimu di waktu yang sangat singkat. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, tampaknya tentaramu tidak lebih dari tidak berharga di hati para politisi itu. Agar bisa membunuhmu, para martir yang mengorbankan nyawa mereka. Hidup untuk negara, mereka rela. Aaron menjilat bibirnya, Dewa Perang Timur, hari ini, kamu tidak bisa terbang, kamu sudah mati, tentu saja, dan rekanmu, tidak ada yang mau hidup. Setelah selesai berbicara, Aaron melambaikan tangannya secara langsung, dan meraung dengan suara rendah, ayo pergi bersama, bunuh dia. Setelah mengatakan itu, Aaron bergegas menuju Li Dong terlebih dahulu, dengan pedang ekstra di tangannya, langsung ke arah kepala Li Dong. Pada saat ini, suasana hatinya sangat gelisah, dan dia dalam keadaan sangat bersemangat. Karena dia akhirnya bisa membunuh Dewa Perang Timur hari ini. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini dan tidak bisa menunggu. 4 prajurit super genetik lainnya juga tidak sabar, dan mereka menembak satu demi satu, melakukan gerakan membunuh yang mengerikan pada Li Dong, dan menyerang Li Dong ke segala arah. Membunuh Dewa Perang Timur adalah satu-satunya tujuan perjalanan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, mereka tidak segan-segan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material di sisi segitiga beracun untuk mengatur situasi ini. Tujuannya adalah untuk mengundang Jun ke dalam guci dan membunuh Li Dong. Selama Li Dong terbunuh, Huaxia tidak akan lagi memiliki orang kuat yang ditakuti oleh Kaisar AS, dan mereka, dengan teknologi super genetik mereka, akan sepenuhnya mendominasi dunia. Kamu tidak bisa suka berkelahi, kamu harus bertarung dengan cepat. Pikiran ini terlintas di benak Li Dong, dia menekuk belati terbalik dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama membanting semua kekuatannya, dan dengan langkah yang salah, dia menghindari serangan pedang Aaron. Kemudian, dengan gerakan ringan, dia meninju. Saat pukulan itu keluar, ada suara berderak di udara. Itu adalah ledakan sonik. Serangan Aaron baru saja selesai, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menahan pukulan Li Dong secara langsung. Bang! Suara teredam keluar, dan Aaron terbang terbalik, sementara Li Dong mengguncang tubuhnya. Dengan bantuan pasukan kejut, Li Dong mengambil kesempatan untuk berguling dan menghindari serangan menjepit dari ketiganya. Menghadapi serangan orang keempat, dia dengan mudah menyelesaikannya, lalu belati di tangannya memotong ke arah tenggorokan lawan. Huff, mari kita saling menyakiti. Prajurit super genetik itu tersenyum, dan bahkan tidak menghindari serangan Li Dong. Belati di tangannya juga menyerang organ vital Li Dong. Dia tidak mengelak sama sekali, dan langsung mengadopsi gaya permainan cedera demi cedera. Alasan melakukan ini secara alami karena mereka memiliki kemampuan penyembuhan diri yang mengerikan. Mereka percaya gaya permainan ini adalah yang paling efektif, karena Li Dong adalah manusia biasa dan tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sama seperti mereka. Selama Li Dong terluka, efektivitas tempurnya akan turun, dan akan lebih mudah untuk membunuh Li Dong saat itu. Huff, mencari kematian. Jika Li Dong tidak memiliki belati yang dirancang khusus untuk menahan orang-orang ini, dia pasti akan menghindarinya dan tidak memilih gaya permainan yang berbahaya ini. Tapi belati di tangannya, selama itu melukai para pejuang biokimia ini, itu bisa sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, Li Dong memilih untuk mengambil resiko. Cila, belati di tangan Li Dong langsung memotong tenggorokan prajurit genetik, sedangkan pedang lawan memotong daging lengan Li Dong. Untungnya, Li Dong juga mengelak saat menyerang, jadi dia hanya melukai dagingnya, bukan tulangnya. Apa? Saat tenggorokan prajurit genetik dipotong, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Karena dia menemukan bahwa kemampuan penyembuhan diri yang dia miliki setelah diubah tidak berfungsi saat ini. Darah di tenggorokan muncrat seperti keran, dan tidak bisa menghentikan pendarahan sama sekali. Dia mencengkeram tenggorokannya yang berdarah dan mundur dengan kasar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Meskipun cedera seperti itu tidak dapat membunuhnya, itu sangat merusak keefektifan tempurnya. Setelah Li Dong menggorok leher prajurit genetik dengan satu pukulan, dia menghadapi Aaron yang menyerangnya di saat berikutnya. Di antara 5 prajurit super genetik, Aaron masih yang paling kuat. Namun dari segi kekuatan pribadi, Aaron tidak sebaik Li Dong, jadi kedua belah pihak bertarung lagi. Li Dong tidak terluka, tetapi dada Aaron dibelah oleh belati, dan bekas luka yang dalam muncul.
Demikian pula, energi yang terkandung dalam belati secara sembarangan menghancurkan jaringan tubuh Aaron dan mencegah kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Sialan, ada yang salah dengan belati di tangannya. Aaron segera menyadari masalahnya, dan meraung dengan marah. Jangan memilih untuk bertukar luka dengannya. Awalnya, dia mengira 5 prajurit super genetik itu di sisinya, bahkan jika lawannya adalah Dewa Perang Timur, dia bisa membunuhnya. Lagi pula, yang mereka banggakan adalah kemampuan penyembuhan diri mereka yang mengerikan. Namun, di bawah belati di tangan Li Dong, kemampuan mereka sangat ditekan. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh Li Dong. Ingin membunuhku. Bahkan jika kamu menciptakan monster yang sama, apa yang kamu miliki hanyalah kekuatan kasar. Mata Li Dong dingin. Dengan niat membunuh, sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya di luar yang luar biasa. Kekuatan. Hari ini, kalian semua akan mati. Selama Aaron dan monsternya terbunuh, politisi Kekaisaran AS akan menderita kerugian besar. Pada saat itu Li Dong akan menghalangi mereka lagi, dan krisis biokimia ini akan sepenuhnya dihilangkan. Lagi pula, para politisi barat itu juga takut mati. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, tidak ada yang berani menghadapi murka Dewa Perang Timur. Bahkan jika aku mati, aku akan menahanmu. Aaron meraung dengan marah, dan kemudian, seperti bel di hadapannya, dia mengeluarkan sebotol ramuan merah dan meminumnya. 4 lainnya melihat tindakan Aaron dan mengikutinya. Mereka juga masing-masing mengambil tabung ramuan merah dan meminumnya. Setelah mengetahui bahwa belati di tangan Li Dong dapat menahan mereka, mereka semua memilih metode untuk meledakkan potensi mereka. Meskipun ini akan memakan biaya yang sangat besar, selama dia bisa membunuh Dewa Perang Timur, semuanya akan sepadan. Ini adalah misi mereka kali ini, dan mereka harus menyelesaikan misi tersebut dengan segala cara. Beberapa detik setelah meminum ramuan itu, Aaron mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan seperti guntur yang teredam. 4 lainnya juga berteriak ke langit, dan aura mereka langsung menjadi ganas, dan aura mereka meningkat pesat. Melihat ini, wajah Li Dong sedikit berubah. Dengan cara ini, semakin sulit baginya untuk membunuh Aaron dan yang lainnya. Risiko kalah juga lebih besar. Meski belati di tangannya bisa menahan kemampuan penyembuhan diri lawan, tingkat toleransi kesalahannya masih sangat rendah. Selama terkena pedang di tangan Aaron dan yang lainnya, bahkan jika mereka manusia super, mereka mungkin akan terluka parah dan jatuh. Dewa Perang Timur, hari ini, kamu akan mati. Teriak Aaron dengan keras, menyerang ke depan dengan pedang di tangannya, dan mengayunkan ratusan pisau sekaligus, menutupi bagian vital Li Dong. Ketika 4 orang lainnya melihat ini, mereka juga menembak satu demi satu. Untuk sementara, meskipun mereka sekuat Li Dong, mereka tidak berani menghadapi yang tangguh, mereka hanya bisa melawan dan mundur. Melihat Li Dong tidak berani berhadapan langsung, Aaron penuh percaya diri dan tertawa, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Jika hanya seperti ini, maka kamu mati hari ini seperti yang saya katakan. Wajah Li Dong acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi. Untuk mendapatkan antibiotik barusan, Li Dong terkena gelombang kejut dari ledakan granat dan menderita luka dalam. Meskipun baginya, cedera seperti itu bukanlah apa-apa, tetapi dalam duel antar master semacam ini, dampaknya terlalu besar. Secara khusus, musuh adalah 5 eksistensi menakutkan yang kekuatannya melampaui raja, dan yang dapat menyentuh alam di atas yang luar biasa. Kelimanya bekerja sama, dan Li Dong berada di bawah banyak tekanan. Dalam konfrontasi langsung, meski dia bisa membunuh 2 atau 3 orang sekaligus, dia akan ditambah oleh orang lain. Oleh karena itu, Li Dong hanya bisa mencari peluang dan menerobosnya masing-masing. Hanya dengan cara ini Li Dong dapat membunuh Aaron dan yang lainnya. Akhirnya, Li Dong melihat triknya selama hampir setengah menit, dan kesempatan pun datang. Dia menjual celah dan diserang dari belakang oleh 2 musuhnya sebelum iming-iming, termasuk tentara Gen yang lehernya baru saja dia potong. Suara bilah tajam yang menembus udara datang dari belakang, dan Li Dong tiba-tiba membungkuk, dan kedua pedang itu hampir menebas kulit kepalanya. Bang-bang, dia menjalankan mesin udara dan membanting sikunya ke belakang dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara teredam, kedua musuh itu dipukul di perut dan terbang ke belakang. Tapi pedang Aaron memotong paha Li Dong, dan darah menyembur keluar. Selain itu, salah satu dari 2 pedang lainnya meleset, dan yang lainnya membuat lubang di perut bagian bawah Li Dong, dan darah mengalir secara horizontal. Wajah Li Dong tenang, dan matanya sangat tenang. Dia sudah mengharapkan hasil seperti itu.
Ketika Li Dong turun, pengebiriannya berhenti tiba-tiba, dan dia berputar dan melompat mundur melanggar hukum fisika. Cici, dua sinar cahaya dingin melintas. Belati di tangan Li Dong terayun dua kali dalam sekejap, menebas leher kedua musuh yang terbang itu dengan ketepatan yang tak tertandingi. Pukulan ini mengandung semua kekuatannya. Saya melihat dua kepala terbang langsung, dan dua pilar darah melonjak ke langit. Kali ini, Li Dong memenggal kepala kedua musuh itu. Jika dia kehilangan kepalanya, bahkan jika lawannya adalah pejuang super genetik, dia akan segera mati mayat tanpa kepala itu terus terbang terbalik, menabrak pohon besar sebelum berhenti, dan jatuh ke tanah. Kedua kepala itu jatuh ke tanah, memercikkan lingkaran asap dan debu, mata mereka melebar, dan mereka tidak mau mati, dengan ketidakpercayaan dan keengganan masih tersisa di mata mereka. Apa? Wajah Aaron berubah drastis. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Li Dong, di bawah pengepungan 5 orang, menerima 2 pisau dan membunuh 2 temannya dalam sekejap. Tadi 5 lawan 1, tapi sekarang tiba-tiba menjadi 3 lawan 1. Namun, yang meyakinkan Aaron adalah bahwa dia dan rekannya baru saja menyebabkan kerusakan besar pada Li Dong. Meski kedua pisau itu tidak mengenai bagian vital Li Dong, kerusakannya pasti tidak kecil. Yang ada di perut bagian bawah saja sudah cukup untuk mempengaruhi efektivitas tempur Li Dong. Selama kekuatan fisik Li Dong menurun, kekuatan tempurnya secara alami akan berkurang, bahkan jika tersisa 3, itu akan cukup untuk membunuh Li Dong. Bunuh! Aaron meraung, dan 2 lainnya bergegas menuju Li Dong lagi. Tapi wajah Li Dong tenang, matanya sedikit bermartabat, dia tidak mundur sama sekali, dan dia juga pergi menemuinya. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Saat Li Dong dan yang lainnya bertempur, Zhao Bin dan yang lainnya juga mengalami pertempuran berdarah. Anak buah macan hiu Kelai dan yang lainnya semuanya dimusnahkan oleh Ye Long dan yang lainnya. Zhao Bin ditembak di perut dan menjalani perban sederhana, tetapi pertempuran yang sangat sulit datang. Dari kedalaman barak Tiger Shark, puluhan tentara berkepala besar dengan wajah barat tiba-tiba muncul. Mereka dipersenjatai dengan baik dan melancarkan serangan ke Zhao Bin dan yang lainnya. Zhao Bin, Ye Long dan yang lainnya semuanya terkonsentrasi di gedung kecil Tiger Shark saat ini, dan melawan tentara besar yang melancarkan serangan. Namun, mereka segera menemukan bahwa peluru biasa tidak banyak merusak musuh-musuh itu. Para prajurit besar itu, masing-masing memakai helm anti peluru, dan lintasan badan pengisi daya tidak menentu, sulit untuk ditembus peluru, bahkan jika terkena tembakan, tidak akan bisa memakai helm anti peluru. Dalam waktu kurang dari 1 menit pertempuran, hampir setengah dari Zhao Bin dan timnya terluka, untungnya tidak ada korban jiwa. Zhao Shou, musuh berjarak kurang dari 100 meter darimu. Penembak jitu Xiaolin berbaring di tempat yang tinggi, melihat medan perang di bawah dengan teropong. Dia tidak berani menembak dengan gegabah, dan hanya berani menembak sesekali, karena jika dia ditemukan oleh para pejuang biokimia itu, dia akan sangat berbahaya. Orang-orang itu sama sekali bukan manusia, kecuali mereka mengenai kepala, bahkan jika peluru mengenai tempat lain, itu tidak akan membunuh mereka. Jika prajurit biokimia itu membelah 2 atau 3 untuk menghadapinya, Xiaolin pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, Kobayashi telah diganti dengan peluru khusus, efek dari peluru tersebut secara khusus digunakan untuk menahan kemampuan penyembuhan diri dari prajurit biokimia, dan itu sangat mematikan. Namun meski begitu, dia tetap harus sangat berhati-hati, karena hanya jika dia masih hidup dia bisa memberikan dukungan kepada saudara-saudaranya. Xiaolin, kamu harus bersembunyi dengan baik, jangan biarkan mereka menemukanmu. Suara Zhao Bin datang dari radio, semua orang memakai amunisi khusus dan melepaskan tembakan dengan bebas, sama sekali jangan biarkan mereka masuk. Ketua mengejar dan mengambil antibiotiknya selama kita bisa bertahan, ketua pasti akan datang kembali untuk mendukung kita. Prajurit biokimia, dan melepaskan tembakan satu demi satu. Namun, meskipun amunisinya diganti, itu hanya membunuh beberapa musuh sejak awal. Musuh lain segera mengetahui hal ini, dan mulai lebih berhati-hati, menggunakan berbagai perisai anti peluru atau bunker, dan terus mendekati bangunan kecil itu. Sayang sekali, Zhao Shou dan yang lainnya tidak akan bertahan lama jika ini terus berlanjut. Melihat musuh semakin dekat dan semakin dekat ke bangunan kecil itu, Xiaolin yang bersembunyi di tempat tinggi merasa cemas. Jari telunjuknya bertumpu pada pelatuk, siap menembak untuk menarik perhatian musuh, dan menarik daya tembak musuh ke Zhao Bin dan yang lainnya. Meskipun hal itu akan menempatkan dia dalam bahaya, dan bahkan mati.
Tapi Kobayashi tidak ragu dan tidak menyesal. Tepat ketika dia akan melakukan ini, tiba-tiba, dari luar gerbang kamp, sebuah roket terbang dengan ekor api yang panjang, dan langsung menuju ke kelompok tentara biokimia. Boom! Api naik ke udara, dan ledakan dahsyat bergema di seluruh kamp. Selusin prajurit biokimia terlempar oleh ledakan roket, dan anggota tubuh dan lengan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana, darah berserakan di mana-mana. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sialan, ada musuh di belakang. Sebuah suara putus asa datang dari antara prajurit biokimia yang tersisa. Di dalam gedung kecil itu, Zhao Bin, Ye Long dan lainnya yang memperhatikan pergerakan musuh juga tertegun. Xiaolin, apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Kamu berhasil. Bukankah kamu memberitahumu untuk tidak mengungkapkan keberadaanmu? Zhao Bin dengan cepat mengangkat radio dan bertanya dengan tergesa-gesa. Penembak jitu Xiao Wu telah meninggal, dan Zhao Bin tidak ingin Xiaolin mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mereka. Itu roket yang ditembakkan dari luar. Suara kaget Xiaolin terdengar, tapi aku tidak tahu siapa yang mendukung kita, suaranya naik saat mengatakan ini dia, pendukung orang-orang muncul, itu laki-laki dan perempuan, tapi, nadanya agak bingung. Tapi apa? Siapa itu? Zhao Bin bertanya dengan cepat. Itu dua orang asing, satu berpakaian badut, yang lain wanita, mengenakan seragam tempur hitam ketat, Xiaolin menjawab dengan cepat. Mendengar ini, Zhao Bin berpikir sejenak, dan matanya berbinar, begitu, itu adalah gadis badut dan laba-laba dari 8 jenderal besar Skynet. Skynet, Ye Long dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka tidak tahu bahwa King dan Li Dong memiliki hubungan yang baik sekarang, dan mereka tidak tahu bahwa King sekarang tinggal di Donghai. Kesan mereka terhadap Skynet masih di kubu musuh asli. Oleh karena itu, mengenai kemunculan para jenderal Skynet, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bukan musuh, mereka sekarang sekutu kita. Xiaolin, cari kesempatan untuk melindungi mereka. Kami akan memberikan senjata dari dalam, menyerang dari kedua sisi, dan menghancurkan musuh. Zhao Bin segera mengambil keputusan, dan berkata dengan suara berat. Ya, Zhao Shou. Xiaolin menjawab ya tanpa keraguan. Saya melihat, di luar gerbang kamp, sebuah jeep melaju dengan menderu-deru. Wosh, badut dan gadis laba-laba sedang duduk di dalam mobil. Di antara mereka, setengah dari tubuh badut mencondongkan tubuh keluar jendela mobil, dengan peluncur roket di bahunya, dan gadis laba-laba itu sedang mengemudi. Setelah mobil masuk, badut itu menarik pelatuknya lagi. Diiringi semburan api, selongsong roket lain meraung, terbang menuju sekelompok prajurit biokimia di depan. Sial, lari, raungan marah keluar, dan para prajurit biokimia mengelak satu demi satu. Memang benar mereka memiliki kemampuan penyembuhan diri, tetapi mereka hanya menghadapi luka biasa, jika mereka hancur berkeping-keping, sekuat apapun kemampuan penyembuhan diri mereka, itu tidak akan berguna. Ledakan. Roket itu meledak. Kali ini hanya 3 tentara biokimia yang tewas, dan yang lainnya sudah mengelak. Dadada, saat berikutnya, para pejuang biokimia itu tidak menyerah untuk terus mengepung bangunan kecil itu, tetapi melancarkan serangan ke jeep tempat badut dan gadis laba-laba itu berada. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam jeep seperti hujan, membuat suara benturan logam yang tajam. Lubang peluru muncul satu persatu, seolah-olah mobil itu akan ditembus di saat berikutnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Bin di gedung kecil memberi perintah tanpa ragu, api, tembak dengan seluruh kekuatanmu. Dadada, senjata api yang dilengkapi dengan peluru khusus memuntahkan lidah api untuk memberikan dukungan api untuk badut dan gadis laba-laba. Pada saat yang sama, penembak jitu Kobayashi di dataran tinggi tidak lagi menyembunyikan keberadaannya saat ini, dan senapan penembak jitu mulai berdering. Ledakan. Jeep terus melaju ke depan, menghancurkan prajurit biokimia menjadi bubur, dan bagian depan mobil menabrak tembok rendah sebelum berhenti. Bang-bang, pintu mobil terbuka dengan cepat, dan gadis laba-laba serta badut itu melompat keluar dari pintu mobil sambil memegang senjata. Para prajurit biokimia itu ditekan oleh senjata Zhao Bin, dan mereka tidak punya waktu untuk menyerang badut untuk sementara waktu. Karena amunisi yang digunakan oleh Zhao Bin dan yang lainnya terlalu kuat, secara langsung menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Setelah menembus tubuh, lukanya tidak akan segera sembuh, dan bahkan terus merusak fungsi tubuh mereka, yang secara serius mempengaruhi keefektifan tempur mereka. Bahkan, jika Anda terkena peluru semacam itu, Anda akan langsung mati. Di bawah kekuatan amunisi semacam ini, para pejuang biokimia ini tidak berbeda dengan orang biasa.
Sebagian besar keunggulan mereka langsung hilang, hanya menyisakan kekuatan yang kuat dan kecepatan yang gesit. Tapi Zhao Bin dan yang lainnya, meski bukan pejuang biokimia, tapi manusia biasa, masing-masing adalah elit dari elit. Meski tidak sebagus para prajurit biokimia itu, dalam baku tembak semacam ini, jaraknya tidak akan terlalu besar. Dengan partisipasi dua master seni bela diri, Joker dan Spider Maiden, situasi pertarungan langsung berubah drastis. Awalnya, Zhao Bin dan yang lainnya akan ditekan dan dipukuli, tapi sekarang, situasinya tiba-tiba terbalik. Pengalaman bertarung gadis badut dan laba-laba tidak kalah dengan Zhao Bin dan yang lainnya, dan bahkan lebih kaya. Ditambah dengan fakta bahwa master seni bela diri mereka yang hebat telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka, gerakan mereka cepat dan aneh, dan keahlian menembak mereka sempurna, para prajurit biokimia itu musnah satu persatu. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 menit, lusinan pejuang biokimia ini semuanya akan musnah. Sialan, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan asing yang begitu kuat? Raungan datang dari antara para prajurit biokimia. Itu Joker dan gadis laba-laba dari 8 jenderal besar Skynet. Raja pasti juga ada di sini. Kita sudah mati. Bagaimana mungkin? Mengapa mereka datang untuk mendukung tentara Tiongkok? Peluru mereka mengerikan. Lukanya tidak bisa sembuh setelah dipukul. Apa yang terjadi? Kepanikan besar meledak di antara para prajurit biokimia, dan moral mereka sangat rendah sekaligus, dan mereka segera kehilangannya keinginan untuk bertarung. Akibatnya, pasukan dikalahkan seperti gunung. Mereka awalnya adalah pasukan kematian, dihadapkan pada penindasan badut dan gadis laba-laba, dan bekerja sama dengan Zhao Bin dan amunisi kelompoknya, mereka langsung dipukuli sampai titik di mana mereka tidak berdaya untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para pejuang biokimia ini mulai kewalahan. Satu demi satu, prajurit biokimia tertembak di kepala dan jatuh, dan keseimbangan kemenangan miring ke arah Zhao Bin dan yang lainnya, pada saat yang sama. Pertarungan antara Li Dong dan Aaron telah mencapai puncaknya. Sebelum dia terluka, dia langsung membunuh 2 prajurit biokimia, dan sekarang hanya tersisa 3 orang termasuk Aaron, bahkan lebih gila dan putus asa. Li Dong tidak punya waktu untuk mengatasi luka di perut bagian bawahnya, dia hanya bisa menjalankan mesin ki-nya dan mengencangkan ototnya setiap saat untuk mencegah lukanya pecah dan berdarah. Tapi entah bagaimana, kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Pada saat ini, menghadapi Aaron yang gila dan 2 lainnya, dia bertarung dan mundur. Dia hampir mencapai batasnya. Bunuh dia, bunuh dia. Teriak Aaron dengan marah setelah menyadari penurunan kekuatan Li Dong. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh Dewa Perang Timur di sini. Jika kesempatan ini hilang, akan sangat sulit untuk melakukannya lagi di masa depan, karena berdasarkan pemahaman mereka tentang Li Dong, begitu Dewa Perang pulih dari lukanya, dia pasti akan pergi ke Kaisar AS untuk mencabut semua momok. Bertarung sendirian, tak satu pun dari petarung super genetik ini yang menjadi lawan Li Dong. Jadi kesempatan seperti itu bisa dikatakan unik. Ingin membunuhku? Kalau begitu ayo. Ekspresi Li Dong sangat dingin. Dia memegang belati di tangannya dan dengan tenang mengoperasikan mekanisme udaranya. Kali ini, alih-alih mundur, dia menyerang ke depan ke arah yang berlawanan. Setelah bertarung dan mundur barusan, luka-lukanya terkendali, dan kekuatannya dapat ditampilkan secara maksimal. 3 lainnya ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuh 3 lainnya. Tidak baik baginya jika pertempuran ini berlanjut, jadi harus diakhiri secepatnya. Bunuh. Aaron segera melihat rencana Li Dong, matanya merah, dia meraung marah, dan menerkamnya. Melihat ini, 2 lainnya bergegas maju juga. Mereka bertiga bertarung bersama dalam sekejap. Bang bang bang, diiringi oleh beberapa ledakan teredam, suara pisau tajam seperti daging keluar, dan kedua sosok itu terbang mundur. Keduanya jelas adalah 2 prajurit biokimia selain Aaron. Kepala mereka telah diiris terbuka oleh pisau tajam, dan masih ada sedikit daging yang tergantung di leher mereka. Mereka telah mati sebelum mendarat. Keduanya menatap dengan mata terbelalak, dengan wajah tidak percaya, tidak mau mati. Saat dia melawan Li Dong lagi barusan, Li Dong meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan langsung membunuh mereka. Tentu saja, Li Dong juga membayar mahal, engah. Pedang menusuk langsung ke perut bagian bawah Li Dong. Aaron lah yang memukul Li Dong lagi dengan mengorbankan 2 rekannya. Ledakan. Sebelum Aaron bisa memutar pedangnya dan melanjutkan serangannya, Li Dong menendang dadanya, klek. Kekuatan yang sangat deras meletus secara langsung, menendang Aaron terbalik, dadanya ambruk, dan tulang dadanya hancur berkeping-keping.
Namun, cedera seperti itu bukanlah apa-apa bagi prajurit super genetik seperti dia. Tubuh Aaron menabrak pohon besar dan mematahkannya. Dia setengah berlutut di tanah dan memuntahkan seteguk darah bercampur dengan darah organ dalamnya. Auranya tiba-tiba merana, tetapi dalam 5 detik, auranya pulih kembali. Organ dalam tubuh yang rusak memperbaiki diri dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan pada saat yang sama, tulang dada yang rusak juga pulih dengan cepat. Dewa Perang Timur, kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aaron berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir. Di matanya, ada ekspresi ekstasi, karena pada saat ini, dia akhirnya melihat fajar kemenangan. Kalau begitu cobalah. Li Dong mengeluarkan segenggam jarum perak dari sakunya, dan dengan cepat menusuk beberapa titik akupuntur di sekitar perut bagian bawahnya. Pisau ini menyebabkan dia terluka parah, meskipun dia kuat, dia menjadi lemah saat ini. Dia tidak berani membiarkan dirinya santai, bahkan jika ada satu Aaron yang tersisa, dia tidak bisa meremehkannya. Ini yang terakhir, selama Aaron dipenggal, misi ini akan dianggap selesai. Saat itu, setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia bisa pergi ke Kaisar AS untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Solusinya sangat sederhana, yang perlu Anda lakukan hanyalah membunuh semua politisi barat yang berpartisipasi dalam rencana prajurit biokimia ini. Metode ini sederhana dan kasar, tetapi ini yang paling cocok. Selama tidak ada prajurit super genetik, tidak ada seorang pun di barat yang dapat menghentikan langkah Li Dong. Bagaimanapun, Skynet telah dibubarkan sekarang, dan King berteman dengan Li Dong. Bunuh. Aaron meraung marah, dan hendak menerkamnya. Tetapi pada saat ini, sebuah cibiran datang, ini benar-benar menyenangkan, bagaimana saya bisa melewatkan pesta semacam ini. Saat suara itu keluar, sesosok tubuh melesat seperti kilat, dan langsung muncul di depan Li Dong, dengan pukulan, dia bertemu dengan serangan Aaron. Ledakan. Suara teredam keluar, dan sosok di depan Li Dong bergoyang, sementara Aaron terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Gemuruh tubuh Aaron menabrak dua pohon besar sebelum berhenti, dan napasnya menjadi tidak teratur. Siapa yang berani merusak seranganku? Aaron meraung marah. Dia akan membunuh Dewa Perang Timur pada saat kritis, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang untuk menghentikannya. Ini membuat kemarahan di hatinya melambung ke langit. Tentu saja orang yang akan membunuhmu. Suara pengunjung itu sangat dingin. Saat ini, Li Dong dan Aaron melihat penampilan orang itu dengan jelas pada saat bersamaan. Rambut pirang menyala, fitur wajah tampan, sosok tinggi dan lurus, dan setelan putih bersih. Dia memang raja. Apakah itu kamu? Aaron melihat King, wajahnya menjadi sangat jelek. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa rajalah yang merusak rencananya pada saat kritis. Terakhir kali di pangkalan biokimia, dia melukai raja dengan parah, dan kedua belah pihak dianggap musuh. Namun, di mata Aaron, King dan dia adalah rekan senegaranya, dan sekarang, pihak lain justru membantu musuh. Ini membuat amarah di hati Aaron semakin kuat dan mencapai titik ekstrim. Kamu tampak terkejut melihatku. Raja tersenyum tipis, tentu saja aku tidak bisa melakukannya tanpa pesta langka ini. Terakhir kali, aku dikalahkan olehmu. Hari ini, aku ingin mendapatkan kembali martabatku. Kamu monster yang mengandalkan pada obat-obatan untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan aku akan malu jika kalah darimu, hanya kamu. Aaron mencibir, aku bisa mengalahkanmu terakhir kali, dan kali ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Kamu pasti akan dimakamkan di sini. Kalau begitu coba saja. Raja mencibir. Mengapa kamu di sini? Li Dong menghela nafas lega dan menatap King dengan heran. Kali ini, meskipun King tahu tentang misinya, Li Dong tidak memberitahunya di mana harus melaksanakannya. Saat dia datang, dia meminta raja untuk melindungi keluarganya, jadi Li Dong sangat terkejut saat raja muncul. Jika aku tidak datang lagi, kamu mungkin benar-benar dibunuh oleh orang ini. King melirik Li Dong, melihat luka di perut bagian bawahnya, dan mengerutkan kening, cederamu sangat serius, kamu perlu perawatan medis segera, aku tidak mudah mati. Li Dong menggelengkan kepalanya, orang ini mengambil obat, kekuatanmu telah meningkat pesat, aku khawatir kamu bukan lawannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu datang dan mengambil risiko. Hal semacam ini bukan lelucon, menghadapi monster seperti Aaron, jika kamu tidak hati-hati, itu akan jatuh. Secara khusus, tingkat kekuatan King sangat berbeda dari King kemarin, begitu mereka bertarung, Aaron mungkin bisa membunuh King dalam sekali tatap muka. Itu sebelumnya.
Sudut mulut raja meringkuk, aku yang sekarang bukan aku yang dulu, Li, serahkan sisanya padaku. Terakhir kali dia membawa aku malu, hari ini, aku akan menggunakan darahnya untuk membersihkan. Dia berkata, dia maju selangkah, dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Merasakan momentum ini, Li Dong membeku sesaat. Kamu menerobos. Li Dong jelas merasakan bahwa aura King lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia paling akrab dengan fluktuasi nafas semacam ini, karena ini adalah jenis fluktuasi nafas di alam di atas yang luar biasa. Ini juga berarti bahwa King telah menembus kemacetan alam luar biasa dan melangkah ke alam di atas alam luar biasa. Bahkan Li Dong sedikit terkejut. Saya pikir dia tahu betul betapa sulitnya melangkah ke dunia ini. Ketika dia melangkah ke luar biasa, dia harus memiliki keberuntungan selain pemahamannya. Pada malam dia pergi untuk mengambil foto pernikahan dengan Lin Yurou, dia menyadari bahwa arti kekuatan terletak pada perlindungan. Dengan cara ini, King juga menemukan sesuatu yang perlu dia lindungi. Ya, aku masih harus berterima kasih padamu. King tertawa, menunjukkan gigi putihnya yang besar. Jika kamu tidak memberiku wawasan untuk menembus alam transenden, jika kamu tidak bersamaku sepanjang waktu, aku sulit melangkah ke dunia ini. Saya khawatir saya tidak akan dapat melakukannya selama sisa hidup saya. Sekarang, saya akhirnya menemukan arti perlindungan saya, Li, terima kasih. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Li Dong. Sebagai idiot bela diri murni, keinginan terbesar King adalah melangkah ke transenden. Tapi dia tahu betul bahwa jika bukan karena Li Dong, dia mungkin tidak akan bisa mengambil langkah ini dalam hidupnya. Percakapan keduanya ada di Huaxia, jadi Aron tidak bisa memahaminya sama sekali. Dewa Perang Timur, kalian berdua tidak perlu bicara omong kosong. Setelah aku membunuh raja, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemuinya. Di neraka, kamu bisa membicarakan masa lalu. Aron selesai berbicara, menoleh ke raja dan Li Dong ayo bergegas. Kerja bagus, teriak Aron keras dan menghampirinya. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung bersama, dan energi tabrakan mereka menyapu kemana-mana. Pada level mereka, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan, kemanapun mereka lewat, pohon-pohon besar dipotong dan tanahnya retak. Setelah Li Dong menontonnya beberapa detik, dia langsung merasa lega. Dia secara alami dapat melihat bahwa raja memang telah melangkah ke alam di atas yang luar biasa. Karena, bahkan di masa puncaknya, jika dia ingin mengalahkan raja saat ini, dia mungkin harus mengeluarkan banyak usaha. Oleh karena itu, King sangat kuat sekarang, dan Aron, yang terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dengannya, jelas bukan lawan King. Jika tidak ada kecelakaan, tidak perlu waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Betulkah? Selama sekitar setengah menit, King menghindari gerakan pamungkas Aron, dan kemudian meninju Aron secara terbalik. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa raja menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dengan suara teredam, raja melesat keluar seperti anak panah dari talinya. Dalam sekejap mata, dia menyusul Aron yang terbang terbalik, lalu menginjaknya dengan keras. Ledakan. Tendangan ini mengandung semua kekuatan King, dan Aron jatuh dari udara dan membentur tanah dengan keras. Ada ledakan keras, dan Aron menyemburkan seteguk darah, bercampur dengan organ dalam. Dadanya roboh dan tertimpa kaki King. Namun, cedera seperti itu tidak dapat membunuh Aron, sebaliknya, tulang dadanya yang roboh pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huff, aku tidak percaya kamu masih hidup setelah aku injak kepalamu. King mendengus dingin, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepala Aron dengan keras. Jika diinjak kali ini, apalagi kepala manusia, bahkan bola besi pun mungkin akan berubah bentuk. Wajah Aron berubah total. Tidak peduli seberapa serius luka lainnya, dia bisa sembuh, tapi jika kepalanya terinjak, dia pasti akan mati. Pada saat kritis ini, Aron meraung, menyilangkan tangan untuk menutupi kaki King, dan mengangkatnya dengan kasar. Pukulan ini sangat kuat bahkan King pun terbalik, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Raja, tangkap. Pada saat ini, suara Li Dong terdengar. Saat suara itu jatuh, suara menembus udara datang. Mata King terpaku, dan dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menjentikkan tangannya yang besar ke belakang dan meraih belati yang dilemparkan oleh Li Dong dengan sangat presisi. Belati ini dirancang khusus untuk menahan kemampuan penyembuhan diri prajurit biokimia. King memegang belati, dan hanya berdiri diam. Ketika dia menginjak tanah lagi, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur dan bergegas menuju Aron. Saat ini, Aron baru saja bangkit dari tanah.
Begitu dia bangun, dia melihat raja bergegas ke arahnya lagi, dan ekspresinya berubah. Sialan, saat ini, Aron hanya berpikir untuk melarikan diri. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia terluka, akan mudah untuk membunuh raja. Karena terakhir kali, dia dengan mudah mengalahkan King, hampir menamparnya. Namun kini setelah pertarungan, Aron langsung mengerti bahwa kekuatan King sudah meningkat ke level yang lebih tinggi. Itu bahkan telah mencapai tingkat Dewa Perang Timur. Dengan cara ini, apalagi dia yang terluka parah sekarang, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan King. Terus berjuang dan dia akan dibunuh hidup-hidup. Belum lagi, ada Dewa Perang Timur di sebelahnya. Menghadapi penindasan mutlak dan ancaman kematian, Aron tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika Anda tidak lari, Anda pasti akan mati. Adapun tugas mengepung dan membunuh Li Dong kali ini, gagal total. Namun Aron tidak putus asa, selama dia masih hidup, dia masih memiliki kesempatan di masa depan. Segala macam pikiran jatuh, dan Aron hendak meninju King dengan pukulan, tetapi saat berikutnya, matanya membelalak. Karena gerakan King, alih-alih tinju imajiner bertiup, cahaya dingin melintas, dan King bergegas melewatinya seperti hantu. Detik berikutnya, sosok raja dan Aron membeku. Setelah beberapa detik, engah. Kepala Aron melesat lurus ke langit. Kolom darah menyembur keluar dan memercik ke tanah, tubuh tanpa kepala itu bergetar beberapa kali dan jatuh ke tanah. Kepalanya jatuh ke tanah dan berguling di kaki Li Dong, matanya melebar, keengganan tetap ada, beristirahatlah dengan tenang. Awalnya, dengan kekuatan Aron, bahkan King akan kesulitan membunuhnya. Bagaimanapun, kemampuan pemulihannya luar biasa. Bahkan jika jantung ditiup, tidak bisa mati, dan bisa pulih dalam waktu yang sangat singkat. Tapi sayang belati Li Dong dapat menahan kemampuan pemulihannya. Oleh karena itu, setelah pertarungan dengan Li Dong, kekuatan tempur Aron anjlok, menghadapi raja yang dalam keadaan kondisi prima, dia sama sekali bukan lawan, dan kepalanya langsung dipenggal. Cedera seperti itu berakibat fatal, langsung membunuhnya di tempat. Raja menghela nafas panjang, dan semua kekeruhan di hatinya dimuntahkan saat ini. Dia terluka parah oleh pukulan Aron ketika dia menghancurkan laboratorium biokimia Kaisar Amerika sebelumnya, dan dia selalu tidak bisa melupakannya. Setelah berlatih selama jangka waktu ini, dia akhirnya melangkah ke alam di atas yang luar biasa, dan dia bangga atas kesuksesannya. Li Dong juga menghela nafas lega. Sejauh ini, beberapa prajurit super genetik yang datang untuk mengepung dan membunuhnya semuanya terbunuh. Adapun Zhao Bin, Li Dong sedikit khawatir sebelumnya, tapi setelah melihat King, kekhawatirannya menghilang. Karena kedatangan King, itu membuktikan bahwa Joker dan gadis laba-laba juga pasti ada di sini. Ada dua master seni bela diri, badut dan gadis laba-laba, bergabung di medan perang, bahkan jika lawannya adalah sekelompok prajurit biokimia, mereka tidak takut. Lagi pula, amunisi di tangan Zhao Bin dirancang khusus untuk menahan para prajurit biokimia itu, dan mudah untuk menembak satu persatu. Dengan kedua belah pihak bekerja sama, para pejuang biokimia itu pasti tidak akan punya jalan keluar. Bagaimana kabarmu? King berjalan mendekat, menatap Li Dong, dan bertanya sambil tersenyum. Li Dong memandangnya dan menggelengkan kepalanya, kupikir kau akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhku. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Raja memelototi Li Dong, kita sudah berteman, kau menyelamatkan hidupku, jika Anda tidak membantu saya memblokir monster ini, saya akan dibunuh olehnya sejak lama. Meskipun kami adalah musuh sebelumnya, sejak saya membubarkan Skynet, saya tidak khawatir tentang hal-hal sebelumnya lagi, jika tidak ada kamu, aku tidak akan berhasil menembus alam, jadi, kamu adalah sahabatku sekarang, bagaimana aku bisa membunuhmu? Teman. Saat dia berkata, dia mengulurkan tinjunya ke Li Dong. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabatku. Li Dong tersenyum, mengulurkan tinjunya, dan menyentuh raja. Sebagai Dewa Perang Timur, kekuatannya terkenal di dunia, dan hanya raja yang memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengannya. Dengan teman seperti itu, Li Dong merasa hidup sudah lengkap. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini barusan adalah untuk menguji King. Nyatanya, dengan cedera Li Dong saat ini, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Jika raja ingin membunuh Li Dong, ada peluang besar. Selama Li Dong terbunuh, King akan menjadi orang terkuat di dunia. Tapi dia tidak melakukannya. Dari sudut pandang ini, King benar-benar memperlakukan Li Dong sebagai teman. Ini membuat Li Dong sangat lega. Kamu juga sahabatku dan satu-satunya temanku, kata King sambil tersenyum. Aku penasaran,
Siapa yang merasa terhormat membiarkanmu menemukan arti perlindungan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Hanya ketika yang kuat di alam transenden menemukan arti perlindungan dan memahami arti latihan barulah mereka memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam transenden. Kemampuan King untuk melakukan ini membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia lindungi dengan nyawanya. Adapun orang yang sangat dia banggakan, Li Dong benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilindungi oleh raja. Lalu apa arti perlindunganmu? King tidak menjawab, tetapi bertanya secara retoris. Dia juga penasaran dengan apa yang ingin dilindungi oleh Li Dong. Dia menduga bahwa Li Dong, sebagai Dewa Perang Timur, telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani negara dan rakyatnya, dan yang ingin dia lindungi haruslah negaranya sendiri dan rakyatnya. Karena Dewa Perang Timur yang dia tahu selalu melakukan ini. Aku. Li Dong tersenyum, istriku yang ingin aku lindungi. Dialah yang membuatku mengerti arti perlindungan, dan dialah yang membuatku melangkah ke dunia di atas yang luar biasa. Memikirkan Lin Yurou, suasana hati Dong langsung menjadi bahagia. Di dalam hatinya, bahkan keluarga dan negaranya tidak sepenting Lin Yurou. Meski sangat egois, ini faktanya, karena orang egois, bahkan Li Dong pun tidak terkecuali. Mendengar jawaban Li Dong, King tampak terkejut. Ini agak berbeda dari tebakannya. Tapi tak lama kemudian, dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Li Dong bertanya. Jawabanmu mengejutkanku, tapi itu membuatku bahagia. Raja berkata sambil tersenyum, karena yang ingin kulindungi juga wanita yang kucintai. Li Dong tampak tertegun, wanita kekasihmu. Raja yang dia kenal adalah idiot bela diri murni dan pembersih tahap akhir, akankah orang seperti itu memiliki wanita tercinta? Segera, Li Dong memikirkan seseorang, maksudmu nona gadis laba-laba, kan? Tidak perlu heran. King mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, meskipun ada banyak wanita di sekitarku, dia adalah satu-satunya yang mencintaiku dengan sepenuh hati menjaga aku. Sejak pembubaran Skynet, dia berada di sisiku, mencerahkanku, dan membiarkan saya keluar dari bayang-bayang kegagalan. Jadi saya ingin memahami arti dari apa yang perlu saya lindungi dalam hidup ini, bukan orang lain, itu adalah gadis laba-laba. Dialah yang saya butuhkan lindungi dalam hidupku, wanita yang paling kucintai. Mendengar ini, Li Dong dipenuhi emosi. Siapa sangka raja yang terkenal itu akan mencintai orang lain suatu hari nanti. Namun, justru dengan cara inilah King tampil lebih manusiawi dan lebih berwibawa, alih-alih menjadi master berpangkat tinggi yang menakutkan seperti sebelumnya. Ketika Li Dong dan King kembali ke pangkalan bersenjata Tiger Shark, perang di sini sudah berhenti. Medan perang di luar gedung, koridor di dalam gedung, dan bumi yang hangus dibaptis oleh api, semuanya tragis dan tragis. Li Dong tidak melihat mayat tentara Huaxia di sini, jadi mereka pasti dikuburkan oleh Zhao Bin dan yang lainnya. Namun, mayat tentara musuh masih ada di medan perang ini. Kecuali personel bersenjata Tiger Shark, pejuang biokimia lainnya ada di mana-mana. Bau darah ada di mana-mana, dan selain itu, Li Dong juga mencium bau bensin yang menyengat. Li Dong dan King baru saja memasuki markas ketika dua orang menjulurkan kepala dari bunker dan mengarahkan senjata ke arah mereka. Siapa? Li Dong dan mereka berdua berhenti, dan melihat dua personel pasukan khusus Tiongkok membidik mereka dengan senjata. Ini aku, Li Dong berteriak. Keduanya segera mengenali Li Dong, sangat gembira dan berteriak keras, kepala yang kembali. Pada saat itu, keduanya bergegas maju dengan penuh semangat. Kepala, senang kamu baik-baik saja. Seorang tentara berkata sambil tersenyum. Li Dong tersenyum, lalu bertanya dengan suara rendah, di mana Zhao Bin dan yang lainnya. Mereka baik-baik saja, menunggumu di dalam. Kata prajurit itu dengan cepat. Suasana hati Li Dong menjadi sangat berat sejak saat itu. Dalam pertempuran ini, terlalu banyak saudara yang terbunuh dan terluka, dan harga yang mahal harus dibayar. Li Dong dan King berjalan ke markas, dan di pintu masuk lobi, mereka melihat Zhao Bin duduk di tanah. Pemimpin zona operasi khusus menyandarkan punggungnya ke dinding, dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, dan matanya berasap tanpa sadar. Di tangga di sebelahnya, Yelong dan yang lainnya sedang duduk, ini adalah saudara yang selamat. Mereka juga memegang sebatang rokok di tangan mereka, merokok dengan tampang kuyu, diam. Di tanah yang semula terbuka, pada saat ini, tandu ditempatkan satu demi satu, di mana terbaring seseorang yang matanya tertutup selamanya. Orang-orang ini semuanya mengenakan seragam militer Tiongkok, artinya mereka semua adalah saudara yang tewas dalam pertempuran ini. Termasuk penembak jitu Xiao Wu.
Zhao Bin dan yang lainnya semuanya penuh dengan bekas luka, tetapi mereka semua telah dibalut. Dalam perang ini, tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Dalam pertempuran ini, tidak ada yang aman dan sehat. Bisa bertahan hidup sudah merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam perang ini, banyak saudara yang dikorbankan. Dan saudara-saudara ini adalah elit perang khusus teratas di negara ini. Wow, melihat Li Dong kembali, Zhao Bin dan yang lainnya berdiri. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Zhao Bin bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa. Li Dong menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Zhao Bin. Oke, sudah waktunya bagi kita untuk pergi dari sini. Sekarang, ayo kita pulang saudara-saudaraku. Semua orang mengangguk, tanpa bicara, dan berjalan dengan sadar. Dia mengangkat tandu satu persatu dan berjalan menuju ruang terbuka di luar. Di ruang terbuka itu, menumpuk sepotong besar kayu bakar. Segera, tubuh saudara-saudara yang dikorbankan ini semuanya diletakkan di atas kayu bakar. Tubuh mereka perlu dikremasi dan abunya dikumpulkan dan dibawa kembali ke negara itu. Saat api dinyalakan, semua orang memberi hormat dengan kagum. Suasana menjadi sedih. Saya tidak tahu siapa itu, dan mulai memimpin dalam bernyanyi. Mungkin saya mengucapkan selamat tinggal dan tidak akan kembali. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti mungkin aku jatuh dan tidak pernah bangun lagi? Apakah Anda masih ingin menunggu selamanya? Jika demikian, jangan bersedih. Di bendera Republik, ada sikap kami yang berlumuran darah, teriak Zhao Bin. Ye Long dan yang lainnya juga menangis. Mata Li Dong juga mulai memerah, dan air mata memenuhi udara. Untuk saudara-saudara yang mati, salut. Setelah pengobatan antibiotik, virus super di tubuh Mawar Putih akhirnya sembuh. Setelah itu, Zhao Bin dan yang lainnya kembali ke rumah dengan Mawar Putih, tetapi Li Dong tidak. Dia, King, dan Spider Clown berempat pergi ke dunia barat. Kali ini, tidak ada politisi di barat yang berpartisipasi dalam proyek genetika biokimia ini yang dapat dilepaskan. Darah seorang prajurit tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia, dan harus dibayar dengan darah. Lagi pula, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, semua politisi itu harus dibunuh, agar para pejabat tinggi imperialisme Amerika dapat memahami bahwa jika mereka terus membuat onar, hanya ada satu jalan buntu. Saat Li Dong pergi ke dunia barat, Kementerian Luar Negeri China mengadakan konferensi pers. Kementerian Luar Negeri merilis video yang diberikan oleh Li Dong kepada dunia, mengungkap imperialisme AS untuk modifikasi genetik biokimia manusia, mengutuk keras imperialisme AS, dan menuntut imperialisme AS secara resmi meminta maaf kepada dunia dan memberikan kompensasi. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan guncangan global. Tak terhitung orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan langsung mendorong para politisi barat itu ke garis depan. Juru bicara masing-masing negara mengadakan konferensi pers dan juga mengutuk imperialisme AS. Menghadapi kemarahan dan kecaman orang-orang di seluruh dunia, pertemuan darurat segera diadakan di pihak AS. Perbedaan dari pertemuan sebelumnya adalah bahwa pertemuan ini, semua politisi yang berpartisipasi dalam proyek gen biokimia hadir, bukan menggunakan proyeksi untuk berpartisipasi. Karena, kali ini, Aaron dan yang lainnya semuanya musnah, dan insiden itu menyebar ke seluruh dunia, memberi tekanan besar pada mereka. Tuan-tuan, misinya gagal kali ini, dan Aaron serta yang lainnya semuanya musnah. Izinkan saya memberitahu Anda, Bruce yang sudah tua melihat ke sekeliling penonton dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Kegagalan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Seorang politisi berkata dengan marah, saya pikir rencana ini harus segera dibatalkan, dan tidak ada lagi uang yang harus diinvestasikan di dalamnya. Saya setuju. Segera seseorang menggema, juga, opini publik global mengutuk kita harus tetap diam dan tidak menanggapi. Selama ada penundaan, tidak akan lama bagi semua orang untuk melupakan masalah ini. Ya, saya juga setuju, hampir semua orang setuju dengan saran itu. Tidak mungkin, semua orang di sini menderita kerugian besar kali ini. Konsorsium di belakang mereka semua menginvestasikan banyak uang, mereka mengira prajurit biokimia akan membawa keuntungan besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dimusnahkan oleh Li Dongquan pada akhirnya. Ini berarti bahwa semua investasi mereka sebelumnya hilang. Kerugian semacam ini sangat besar, dan kelompok keuangan di belakangnya telah memberikan tekanan besar pada mereka. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang akan hilang jika saya melanjutkan rencana eksperimen biokimia ini. Semua orang tidak bodoh, tidak ada yang mau terus mendukung rencana semacam ini yang tidak melihat manfaatnya. Aku tidak setuju. Tapi segera,
Seseorang mengajukan keberatan, jika kita tidak melanjutkan rencana ini, maka tidak ada yang bisa bersaing dengan Dewa Perang Timur lagi. Jangan lupa, Dewa Perang Timur perang sekarang berteman dengan King. Bersama-sama, apakah Anda lupa bagaimana terakhir kali laboratorium biokimia dihancurkan? Ini, semua orang mengerutkan kening. Meskipun ini tidak menyenangkan untuk dikatakan, semua orang tahu bahwa itu masuk akal. Secara khusus, kali ini misi Aron gagal dan seluruh pasukan dimusnahkan, tetapi dia juga membunuh banyak tentara Tiongkok. Hal ini pasti membuat marah Dewa Perang Timur. Berdasarkan pemahaman semua orang tentang Dewa Perang Timur, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jika tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya, nyawa semua orang akan terancam. Tidak ada yang mau melihat hasil seperti ini. Namun, bahkan jika kita terus menginvestasikan uang untuk menciptakan lebih banyak pejuang genetik super, apa gunanya? Seseorang bertanya. Mengapa tidak berguna? Pria itu baru saja mendengus dingin. Sejauh yang saya tahu, banyak pasukan khusus China terbunuh dan terluka kali ini. Bahkan Dewa Perang Timur terluka parah. Dan kami, kali ini, hanya 6 prajurit super genetik yang telah dikirim. Bayangkan saja, jika lusinan prajurit super genetik diciptakan, apakah Anda takut tidak dapat membunuhnya? Lusinan. Seorang politisi dengan marah berkata, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membuat lusinan prajurit super genetik? Jadi apa? Pria itu membalas, selama kamu bisa membunuh Dewa Perang Timur, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu investasikan, itu sangat berharga. Huaxia bukankah karena Dewa Perang dia begitu tangguh? Jika dia mati, siapa lagi di China yang bisa menghentikan kita? Pada saat itu, kita bisa mendapatkan uang yang tak terbayangkan dikembali. Semua orang berbisik, pikir ini sangat masuk akal. Bruce juga mengangguk lagi dan lagi, dia mengamati orang-orang berbisik dan sangat puas, dia akan berbicara saat ini, ledakan. Pintu ruang konferensi tiba-tiba ditendang. Menabrak kaca, para pengawal di ruang konferensi menjadi pucat karena terkejut dan mencabut senjata mereka secara serempak. Bang bang bang, tapi saat berikutnya, suara tembakan terdengar, dan setiap pengawal tertembak di jantungnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, mereka semua jatuh ke genangan darah. Politisi ini berdiri pada saat yang sama dengan rasa ngeri di wajah mereka. Tuan-tuan, sebaiknya Anda tidak bergerak, jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa peluru tidak akan mengenai Anda. Sebuah suara bercanda terdengar. Kemudian, semua orang melihat bahwa dua pria berjalan berdampingan. Diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Dua pria yang memimpin, satu dengan wajah oriental, rambut hitam, mata hitam, sangat tampan, dan satu lagi dengan wajah barat, sama-sama tampan. Mereka adalah Li Dong dan Raja. Adapun pria dan wanita yang mengikuti di belakang, mereka secara alami adalah badut dan wanita laba-laba. Melihat Li Dong dan King, murid semua orang berkontraksi dan wajah mereka berubah drastis. Kamu, Tuan Bruce, lama tidak bertemu. King berjalan mendekat dan menarik kursi dan duduk seolah-olah dia tidak berada di tanah siapapun, menatap Bruce yang sudah tua sambil tersenyum. Dia adalah pemimpin Skynet dan pernah menjadi raja bawah tanah di dunia barat, dia secara alami mengenal Bruce, dan kedua belah pihak telah bekerja sama berkali-kali. Li Dong tanpa ekspresi, dan juga menarik kursi dan duduk. Badut dan gadis laba-laba, di sisi lain, memegang senjata dan membidik politisi barat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Setiap kali seseorang berani bertindak gegabah, mereka akan menembak dan membunuh tanpa ragu-ragu. Raja, Bruce tidak pernah menyangka bahwa Li Dong dan King akan datang, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia bukan orang bodoh, pihak lain memaksa masuk dan membunuh pengawal mereka, jadi dia pasti bermaksud tidak baik. Tidak mengherankan, dia datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Politisi ini, tanpa perlindungan pengawalnya, menghadap Raja dan Li Dong, seperti kawanan domba yang berhadapan dengan dua harimau. Semua orang ketakutan dan gemetar. Hati setiap orang didominasi oleh rasa takut. Tuan Bruce, Anda orang pintar. Anda harus tahu mengapa kami ada di sini. King menatap Bruce dan berkata dengan acuh tak acuh, orang pintar tidak mengatakan kata-kata gelap, selama Anda menyetujui beberapa syarat, saya tidak akan mempersulit Anda. Jika tidak, saya hanya dapat mengirim Anda kepada kematian. Raja, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kata seorang politisi dengan marah, lagi pula, kamu juga rekan kami. Kamu dibesarkan oleh kerajaan besar, tapi sekarang kamu berbaur dengan musuh. Apakah kamu melakukan ini untuk hati nuranimu sendiri?
Raja tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, ledakan. Pistolnya meledak. Pistol badut mengeluarkan asap hijau, dan politisi yang baru saja berbicara ditembak di jantungnya, dan jatuh lemas di kursi, sekarat karena penyesalan. Kamu, ekspresi Bruce berubah. Yang lain bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Orang yang saya tanyakan adalah Bruce. Jika ada yang terus menyela, ini akan menjadi akhirnya. Senyuman King membuat orang merasa seperti angin musim semi. Tetapi yang lain tidak berani melanjutkan pembicaraan, dan mereka semua ketakutan. Mereka adalah politisi berpangkat tinggi dan anggota Kongres pada hari kerja, tetapi sekarang mereka telah menjadi domba yang akan disembelih. Kesenjangan ini membuat mereka semakin ketakutan. Tidak apa-apa jika itu orang lain, tetapi mereka menghadapi dua pria paling kuat di dunia. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Bruce, menahan amarahnya. Sederhana. King tersenyum ringan. Pertama, Anda masing-masing harus menulis surat komitmen untuk sepenuhnya membatalkan proyek penelitian biokimia. Kedua, Anda harus mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada orang-orang di dunia, dan 10 miliar dolar sebagai kompensasi kepada orang-orang Cina yang mati. Ketiga, sebelum King selesai berbicara, politisi lain berbicara dengan marah, kamu terlalu banyak menipu orang, Bang. Sebelum dia selesai berbicara, kepala politisi itu tertusuk peluru, dan dia jatuh ke genangan darah, sekarat karena penyesalan. Kali ini Spider Girl yang melepaskan tembakan, matanya sedingin es. Bagi politisi barat ini, apakah itu wanita laba-laba atau badut, mereka tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Binatang buas yang memprovokasi perang di seluruh dunia dan menganggap kehidupan manusia tidak berarti apa-apa, tidak menyesali kematian mereka. Meskipun Skynet melakukan banyak hal jahat pada saat itu, Skynet melawan Li Dong pada saat itu, dan banyak hal yang berada di luar kendalinya. Kini setelah Skynet dibubarkan, Spider Girl dan Clown tidak lagi mudah melakukan kejahatan, apalagi rasa saling sayang antara Spider Girl dan King sudah banyak berubah. Dan tadi Raja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintah Raja akan mati. Tentu saja, ini hanya ditujukan untuk para politisi barat ini. Wajah Bruce berubah lagi dan lagi. Kondisi yang diajukan King membuat kelopak matanya berkedut. Karena dia tidak mau menyetujui masing-masing dari mereka, sulit untuk menerimanya. Politisi ini di sini mewakili wajah Kaisar AS. Jika ini disebarkan, pukulan terhadap kaum imperialis AS tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak berani menolak, karena begitu mereka menolak, nyawa mereka akan hilang. Ketiga, makan ini, 1 pil per orang, pada saat ini, Li Dong berbicara, suaranya acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah botol kaca kecil, yang berisi pil kecil berwarna coklat tua. Apa ini? Wajah Bruce berubah lagi, Dewa Perang Timur, 2 syarat pertama masih bisa dinegosiasikan. Tapi kamu ingin kami mengambil racun, itu tidak mungkin. Karena Li Dong bukan hanya Dewa Perang Timur, tapi juga seorang dokter dengan keahlian medis yang luar biasa. Ya. Ada racun di dalamnya. Li Dong berkata dengan ringan, setelah memakannya, itu akan menyerang dalam 3 jam, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga kamu harus mengambil obat penawar dariku untuk meredakannya. Jika tidak dalam 3 hari, kamu akan dimusnahkan. Busuk dan mati. Li Dong akan langsung membunuh mereka semua. Dari perspektif negara, akan lebih berguna untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu sebabnya Li Dong menggunakan metode tercela ini untuk memaksa mereka mengambil racun dan mengendalikan mereka. Jika Anda tidak patuh, maka maaf, Anda hanya menunggu mati. Li Dong, tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan melanggar hukum pidana internasional? Seorang politisi dan anggota Kongres berkata dengan marah, jika kamu ingin menggunakan cara ini untuk mengendalikan kami, jangan pernah memikirkannya. Li Dong tersenyum tipis, kamu juga bisa tidak memakannya, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Kesabaranku terbatas. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu, dan dalam 1 menit, mereka yang tidak makan akan mati. Pada akhirnya, mata Li Dong penuh dengan niat membunuh. Menyebar. Tatapan membunuh di matanya membuat semua orang yang hadir merasa kedinginan. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Li Dong. Lagi pula, ketika Li Dong menyapu bersih organisasi teroris global, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Mereka telah mengalami metode Dewa Perang Timur. Bisakah kamu mengubah 1 syarat? Wajah Bruce menjadi jelek, misalnya, kami dapat memberi kompensasi lebih banyak uang untuk menebusnya. Maaf, tidak. Li Dong menolak,
dan dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Sekarang waktunya dimulai. 1 menit setelah selesai berbicara, dia terdiam, mengetukkan jari-jarinya secara berirama di atas meja, desir. Senjata badut dan gadis laba-laba membidik orang-orang ini lagi. Selama Li Dong mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menarik pelatuknya tanpa ragu dan mengirim orang-orang ini untuk melihat Tuhan. Ekspresi Bruce dan yang lainnya berubah dan berubah, dengan ekspresi kebingungan. Jika Anda memakannya, Anda akan sepenuhnya dikendalikan oleh Li Dong. Jika Anda tidak makan, Anda akan mati sekarang. Namun, mereka adalah politisi barat berpangkat tinggi yang mengendalikan hidup dan mati banyak orang dan dikendalikan oleh orang lain. Mereka tidak dapat menerimanya. King memandang para politisi ini dengan bercanda dengan ekspresi seperti dewa di wajahnya. Masih ada 30 detik. Kata-kata Li Dong seperti pengingat. Saat ini, Bruce membuat keputusan. Dia bergegas, membuka botol, menuangkan pil, dan menelannya ke dalam perutnya. Meski tak mau dikendalikan, dibandingkan dengan kematian, ia tetap memilih yang pertama. Ini tidak mungkin. Menghadapi Li Dong dan King, dua pria terkuat di dunia, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Melihat tindakan Bruce, yang lain berhenti terjerat, dan berlari satu demi satu, menuangkan pil dan memakannya. Segera, semua orang meminum pil itu, dan mereka semua tampak jelek, seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Ini penawarnya, 1 pil setiap 3 hari, yang merupakan dosis 3 bulan. Li Dong mengeluarkan beberapa botol lagi, yang berisi sangat kecil. Anda bisa mencoba meminta dokter untuk melakukan tes darah, tetapi kesimpulan yang Anda dapatkan pasti tidak ada. Jangan terus mengacau, aku akan sepenuhnya mendetoksifikasimu saat itu. Tapi, jika kamu terus memilih untuk membuat masalah, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba, apa hidup lebih buruk daripada kematian. Bruce dan yang lain terlihat jelek, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Suasana hati setiap orang sangat buruk dan sangat berat. Mulai saat ini, hidup mereka sepenuhnya berada di tangan Li Dong. Tuan-tuan, ingat kata-kata Li, dan semoga Anda beruntung. King berdiri dan berkata sambil tersenyum, juga, peringatkan anggota Kongres lainnya, jika mereka berani membuat masalah, saya akan mengunjungi mereka secara pribadi. Kalau begitu, mari kita ambil kami pergi dulu. Saya harap Anda dapat memenuhi persyaratan sekarang secepat mungkin. Sebagai pribadi, kesabaran saya ada batasnya. Setelah berbicara, dia menyapa Li Dong, dan pergi dengan gadis laba-laba dan badut. Sehari kemudian, Amerika Serikat secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mengakui berita pembangunan laboratorium biokimia dan dengan tulus meminta maaf kepada seluruh umat manusia. Selain itu, kompensasi dibayarkan kepada mereka yang meninggal karena rencana percobaan biokimia, yang jumlahnya melebihi puluhan miliar dolar. Tidak hanya itu, kaum imperialis AS juga mengumumkan berita menjalin kerjasama yang lebih dalam dengan China, dan berbagai kebijakan yang menguntungkan China sering muncul, menimbulkan kegemparan besar di dunia. Semua orang tidak mengerti mengapa Kaisar AS, yang selalu mendominasi, membuat keputusan seperti itu. Hanya Bruce dan yang lainnya yang tahu bahwa alasan mereka melakukan ini adalah untuk menyelamatkan hidup mereka. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun terakhir, imperialis AS tidak pernah membuat masalah, dan dunia damai dan stabil. Saat ini, matahari bersinar cerah, dan pekarangan yang luas sangat ramai. Lin Yurou sedang berbicara dengan Xiao Bai secara pribadi. Xiao Bai berkata bahwa dia tidur dalam beberapa hari terakhir dan memimpikannya ular setiap malam, dan bertanya kepada Lin Yurou apakah dia akan hamil. Sudah lebih dari 2 tahun sejak dia menikah dengan Chen Xiaodao, tetapi dia tidak hamil. Sekarang, saya bermimpi tentang ular selama beberapa malam. Orang-orang dari generasi yang lebih tua mengatakan bahwa ketika seorang wanita yang sudah menikah bermimpi tentang ular, kemungkinan besar dia sedang hamil. Ayah Li Dong, Li Hongtu, sedang membuat teh di depan kedai teh. Untuk perusahaan grup di Kyoto, dia telah mengendalikannya dari jarak jauh selama hampir 2 tahun terakhir, dan dia selalu berada di sisi Laut Cina Timur, menikmati kebahagiaan keluarga. Baik Master Lin Guodong dan Li Dong adalah penggemar teh yang keras. Li Hongtu membuat cangkir, dan mereka minum cangkir, menikmatinya. Putra Li Dong dan Lin Yurou, Li Zeng, kini berusia 3 tahun. Si kecil memiliki kepala harimau dan otak harimau, dan sangat lucu. Dia bermain dengan anak laki-laki berusia 2 tahun di halaman, dan dari waktu ke waktu dia membuat tawa yang menyenangkan seperti lonceng perak. Bocah ini juga anak Li Dong.
Tapi dia tidak dilahirkan dengan Lin Yurou, ibunya adalah Sangguan Waner. Hihi, lucu sekali, dia tersenyum padaku. Teriak Li Zeng, menunjuk bayi putih dan lembut yang sedang mandi di bak mandi. Dia tersenyum padaku, itu menyenangkan. Tapi kenapa dia berbeda dari kita? Tanpa penis, ayah berkata, kita laki-laki, dan mereka yang tidak memiliki penis adalah perempuan. Li Zeng berkata dengan lantang. Gadis laba-laba yang sedang memandikan bayi di sebelahnya tersenyum saat mendengar ini. Ia menggunakan suntuk untuk memandikan bayinya, yang dapat menjaga suhu air tetap konstan, sehingga bayi tidak kedinginan atau melepuh. Dan air di dalamnya memiliki efek menguatkan tubuh bayi. Mendengar percakapan antara kedua lelaki kecil itu, dia berkata sambil tersenyum, "Oke, kalian berdua, berhentilah membuat masalah di sini, dan jangan menuangkan air ke mata bayi itu. Bayi perempuan ini adalah anaknya. Ayah anak itu secara alami adalah raja." Sejak dia bersama King, dia akhirnya melahirkan seorang anak beberapa bulan yang lalu. Meskipun dia perempuan, dia dan King sangat bahagia dan menganggapnya sebagai bayi terpenting dalam hidup mereka. Kami tidak membuat masalah. Li Zeng dengan masuk akal berkata, "Bibi Isa, ketika aku dewasa, nikahkan adik perempuanku denganku dan aku akan melindunginya, bolehkah?" Nama asli gadis laba-laba itu adalah Isa, dan sekarang dia menikah dengan raja demi suami dan istri dan untuk menetap di Huaxia, wajar menggunakan nama asli mereka. Kalau tidak, semua orang tidak bisa memanggilnya Spider Girl, kan? Mendengar kata-kata Li Zeng, Spider Girl tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu masih muda, mari kita bicarakan saat kamu besar nanti. Aku tidak muda, aku sudah berumur 3 tahun. Kata Li Zeng kekanak-kanakan, ayahku bilang aku laki-laki sekarang. Di balkon, Li Dong dan King sedang bermain catur. Chen Xiaodao, Daoskar dan Datu mengawasi sekeliling. Setelah menetap di Huaxia, King menjadi terobsesi dengan catur. Selain sering bertukar ilmu bela diri dengan Li Dong, dia juga suka bermain catur dengan Li Dong. Setiap kali mereka bermain catur, Chen Xiaodao, Daoskar dan Datu akan datang untuk menonton. Perlu disebutkan bahwa Datu dan Skar sudah menikah. Kepala besar menemukan pacar lebih cepat dari Skar, tapi kemudian Skar menikah lebih cepat dari kepala besar. Sekarang kedua istri mereka telah melahirkan bayi yang sehat, dan mereka berdua membeli rumah di sebelah kompleks villa keluarga Lin, dan mereka telah menjadi tetangga. Saat ini, istri mereka sedang menyiapkan makan siang bersama Liu Jing di dapur lantai bawah. Jenderal, Li Dong menggunakan tipuan, meninggalkan raja tanpa tujuan. Tidak, langkah ini tidak dihitung. Mulai dari awal, saya hanya memikirkannya. King tidak senang, dan langsung menyesali kepindahannya. Ini adalah ke-17 kalinya kamu menyesali kepindahan. Li Dong menatapnya, dan hendak memarahinya, tetapi pada saat ini, ponsel di sakunya berdering. Mengeluarkan ponselnya, Li Dong berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan bermain denganmu, aku akan melakukan panggilan video dengan Waner. Lalu dia berlari ke bawah. King melihat ini, dia langsung menarik Chen Xiaodao untuk terus bermain catur. Li Dong datang ke ruang tamu di lantai pertama dan berteriak di luar, Waner sedang melakukan panggilan video, Erbao, datang dan temui ibumu. Setelah mengatakan itu, kedua anak di luar bersorak keras berlari. Li Dong menekan tombol jawab di ponselnya, dan segera, di layar lebar di ruang tamu, Sangguan Waner dengan seragam putih pintar muncul di depannya dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia melihat Li Dong dan kedua anaknya, dia semua tersenyum, kakak Xiaodong, Zenger, Erbao, meskipun dia telah bersama Li Dong selama lebih dari 2 tahun, dia masih biasa memanggil Li Dong kakak Xiaodong. Bu, Erbao sangat terkejut ketika dia melihat Sangguan Waner, kapan kamu kembali? Aku merindukanmu. Meskipun pria kecil ini baru berusia lebih dari 2 tahun, dia sangat cerdas dan dapat mengatakan hampir semuanya. Li Zeng juga berkata dengan lantang, ibu kedua, aku juga merindukanmu, bayi kecil, aku juga merindukanmu. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum, aku akan kembali dalam beberapa hari, dan kita akan segera bertemu San bersamamu anak-anak kecilku. Ibu tidak ada di rumah akhir-akhir ini, Erbao, apakah kamu mendengarkan apa yang dikatakan ayah? Tentu saja kami patuh. Erbao terlihat serius, aku memakai celanaku sendiri pagi ini, dan ayahku memujiku karena menjadi anak yang baik. Bagus sekali, Sangguan Waner mencium putranya melalui layar. Bu, sebentar lagi ulang tahunku. Kakek memberitahu paman bahwa dia akan datang untuk merayakan ulang tahunku. Kamu harus kembali kalau begitu. Erbao melihat ke depan.
Ayah Sangguan Waner, Sangguan Ting, dan kakak laki-laki tertuanya, Sangguan Fei, hampir menghabiskan 2 tahun terakhir untuk mengembangkan bisnis keluarga mereka di Asia Tenggara, dan mereka belum kembali ke China. Tetapi setiap kali mereka kembali, mereka akan membawa banyak hadiah untuk Erbao setiap ulang tahun. Sangguan Ting dan Sangguan Fei tidak akan absen, dan itu juga merupakan hari yang paling dinantikan Erbao setiap tahun. Jangan khawatir bayi kecilku, ulang tahunmu, ibu pasti akan kembali, aku janji. Kata Sangguan Waner sambil tersenyum. Ibu kedua, dan aku, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu ingin membelikanku hadiah, dan aku ingin model Superman yang besar, kata Li Zeng buru-buru. Oke, ibu kedua akan ingat. Sangguan Waner buru-buru berjanji. Melihat kedua lelaki kecil itu mengobrol dengan gembira dengan Sangguan Waner, ayahnya mengobrol dengan gembira dengan Lin Guodong, dan Liu Jing dan yang lainnya sibuk di dapur. Pada saat ini, Li Dong merasa bahwa dunia ini sepadan. Ini adalah kehidupan impian saya. Tamat.